Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Surya Fernando dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya Melayu Riau, yaitu sejarah Melayu Riau. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada Proto-Deutero Melayu, yang kedua ada Kerajaan Melayu Kuno, yang ketiga ada Melayu Islam dan era kolonial, dan yang keempat ada melawan penjajah. Yang pertama adalah Proto-Deutero Melayu. Apa itu proto? Jejak Riau dapat ditelusuri sejak dari zaman purba, sekaligus memperlihatkan terjadinya pergulatan hidup manusia untuk senantiasa memperbaiki hidupnya. Hal ini tentu saja berawal dari kedatangan manusia ke kawasan apa yang sekarang disebut Riau. Di Riau sekarang, mereka kemudian diidentifikasi sebagai orang asli Sakai dan Hutan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada masa yang lampau tersebut, mereka menggunakan kapak batu sebagaimana layaknya masyarakat zaman Mesolitikum. Selanjutnya ada Deutero. Di Deutero ini, di sisi lain, Deutero Melayu sudah dapat mengembangkan dirinya pada tahap yang belum tercapai oleh Proto Melayu. Kecenderungan Proto Melayu yang mulai menetap dalam suatu kawasan adalah juga kecenderungan suatu Deutero Melayu, memungkinkan terjadinya perkongsian hidup di antara mereka. Meskipun tidak sedikit manusia dan dari kalangan Proto harus mengasingkan diri. Deutero Melayu berkomunikasi dengan luar sehingga tatanan hidup mereka lebih bervariasi. Jejak Deutero Melayu ini antara lain dapat ditemui di Bangkinang, Kuantan, Mudik, dan Rokan melalui penemuan acara serta perhiasan dari bahan perunggu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Kerajaan Melayu Kuno. Pada gilirannya manusia, sebagaimana disebutkan di atas, membentuk pemukiman tersendiri di pinggir-pinggir pantai maupun sungai. Pengelompokan ini memerlukan pengaturan sebagaimana sifat fitrah manusia. Sifat tersebutlah yang menjadi cikal bakal berdirinya kedaulatan. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Kandis dan Koto Alang. Kerajaan Kandis berdiri pada tahun 1 Masehi dan didirikan oleh 2 raja. Raja tersebut yaitu Datuk Perpatinan Sebatang dan Raja Datuk Katamanggungan. Kemudian Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang berdiri pada tahun 2 Masehi dengan raja pertama mereka yaitu Raja Aur Kuning. Kemudian Kerajaan Koto Alang ditaklukkan oleh Kerajaan Kandis. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Katangka. Kerajaan Katangka berdiri pada tahun 1603 Masehi oleh Raja Goa Mangari Daeng Manrabia. Raja pertama mereka yaitu Moise Sombe. Kemudian kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertama mereka yaitu Daputa Hyang Sri Jayanasa dan raja kedua mereka yaitu Indrawarman dan raja ketiga mereka yaitu Balaputra. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sintong dan Siarang-arang. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan raja mereka yaitu Raja Sintong pertama sampai Raja Sintong ke-6. Kemudian ada Kerajaan Kuantan. Kerajaan Kuantan berdiri pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kerajaan ini masih misterius dan belum ada sumber yang bisa diandalkan untuk dapat menyebutkan nama-nama raja tersebut. Kemudian ada juga Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang berdiri pada abad ke-6. Kerajaan ini juga masih misterius dan belum dapat disebutkan sumber secara jelas.
untuk dapat menyebutkan siapa nama-nama raja dari mereka. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib berdiri pada abad ke-14 atau 15. Kerajaan ini hancur pada abad ke-17 atau sekitar pada tahun 1625 Masehi. Peninggalan kerajaan ini dapat dilihat dari makam Putri Kacamayang yang terletak di Bengkalis. Kemudian kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Pekan Tua. Kerajaan Pekan Tua berdiri pada tahun 1380 Masehi. Dan raja mereka yaitu Maharaja Indra. Kemudian kerajaan ini juga ditemukan oleh para sejarawan pada tahun yang sama juga pada tahun 1380 Masehi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi ketiga yaitu Melayu, Islam, dan era kolonial. Nah, kerajaan Melayu Islam. Pertama ada kerajaan dari Andikonan 44. Kerajaan Andiko ini berdiri pada tahun 1347 Masehi dengan peninggalan Candi Muara Takos dan Stupa. Rajanya bernama Datuk Maharaja di Balai. Lalu ada dilanjutkan oleh Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri pada abad ke-16. Lalu terbagi menjadi dua wilayah besar yaitu Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Dengan raja bernama Datuk Sri Paduka yang dipertuankan Agung Raja 12 Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Haji Tengku Muhammad Nizar SHMH. Lalu yang ketiga ada Kerajaan Tambusai. Kerajaan Tambusai berdiri pada tahun 1630 Masehi dengan Raja Datuk Sultan Mahyudin. Lalu ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan ini berdiri pada abad 12 akhir dengan Raja Marlang I, Narasingha I, Marlang II, Narasingha II, Pangeran Indra Pahang, Raja Kecil, Raja Alam, Raja Sulaiman, Raja Yamin, Raja Muhammad Ali. Kerajaan ini runtuh pada 1946. Lalu ada Kerajaan Rambah. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-17 Masehi, yaitu pada tahun 1650. Raja pertama adalah Raja Rambah Tengku Muraja Muda. Raja Rambah runtuh pada abad ke-20 akibat pengaruh kolonialisme Belanda. Lalu ada Kerajaan Kunto Darussalam. Kerajaan Kunto Darussalam ini berdiri pada tahun 1878 Masehi. Raja pertama adalah Tengku Panglima Bahar Kamar dan Raja terakhir Tengku Ma'ali. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1942. Lalu ada Kerajaan Kepenuhan. Kerajaan Kepenuhan berdiri pada abad ke-19 Masehi. Rajanya adalah Sultan ke-7 Sultan Duli. Lalu ada Kerajaan Rokan 4 Koto. Kerajaan Rokan 4 Koto berdiri pada 14 Masehi. Raja pertama adalah Tengku Sultan Zainal, selanjutnya dilakukan oleh Raja Sakti Ahmad, diteruskan ke Sakti Hussein. Lalu ada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Indrapura ini berdiri pada tahun 1723 dengan Raja Sultan Zohor, yaitu Sultan Mahmud Shah II. Lalu ada Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Pelalawan berdiri sejak tahun 1725 dengan Raja Pekantua Kampar Maharaja Dinda II dan penguasa terakhirnya adalah Syarif Harun atau Tunku Syarif Harun. Lalu yang terakhir ada Kerajaan Batu Hampar Pekaitan, Kemuning, dan Cereti. Kerajaan ini semua belum teridentifikasi secara jelas kapan munculnya dan kapan runtuhnya. Lalu ada materi keempat yaitu Riau melawan penjajah. Nah, yang pertama melawan Portugis. Melayu Riau termasuk orang pertama yang melawan penjajah asing. Hal ini disebabkan karena bangsa asing pertama kali menguasai Nusantara yang terdiri atas Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masyarakat Melayu pada sangat menentang bahasa Portugis. Pada saat itu masyarakat Melayu dipimpin oleh Sultan Mahmud dan bersatu padu untuk mengusir bangsa Portugis. Berbagai kebijakan dan langkah atau keputusan dari raja tersebut untuk dapat mengusir bangsa Portugis. Namun, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Franco Perez de Andrade dari Malacca dari tahun 1552 berhasil dipukul pasukannya. Namun ketegasan dan pantang menyerah masyarakat akhirnya mampu menghalau Portugis untuk menguasai Nusantara walaupun banyak terjadi pertumpahan darah. Lalu ada agresi Belanda pertama. Di Riau ada suatu usaha Belanda untuk tetap menjajah Indonesia dan tidak ingin Indonesia merdeka. Banyak terjadi tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda baik di daerah perairan Indragiri Hilir, Bengkalis, dan daerah pantai lainnya. Terjadi pertempuran. Tercatat pertempuran di Tanjung Datuk, Tanjung Layang, Perigi Raja, Sungai Belah, dan Kuala Manda tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi ini. Lalu ada agresi Belanda II. PDRI berpusat di Pinang. Secara nasional, agresi ini ditandai penyerangan kota Yogyakarta pada saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang telah diambil alih oleh negara Belanda. Bahkan saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap.
Di luar dugaan, pada saat yang sama, Belanda mampu menembus pertahanan RI di Sumatera Barat. Padahal semua yakin pada saat itu Belanda tidak dapat menembus pertahanan tersebut. Kota ini diserang dari darat dan udara dan menimbulkan korban yang cukup banyak hingga puncaknya terjadi pada 31 Desember 1948. Tentara Belanda membombardir daerah tersebut. 2 hari sebelum penyerbuan, ternyata Belanda telah menyerang Riau pesisir, terutama Bengkalis dan Selat Panjang, dan memakan korban jiwa sebanyak 2.000 korban jiwa. Meskipun Indonesia telah mendapat tambahan tentara dan dipimpin oleh Letnan II Subrantas, Indonesia tetap kalah pada saat itu. Pada tahun 1949, bulan Maret, Belanda juga menyerang penduduk Sungai Apitsia dengan menggunakan senapan mesin dan mortar dari kapal untuk membuat kepanikan di masyarakat. Lalu, saat itulah Provinsi Riau membangun provinsi sendiri. Pada awal kemerdekaan, Riau dimasukkan di Provinsi Sumatera yang berpusat di Medan, dan terjadi permekaran Provinsi Riau dimasukkan di Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukit Tinggi. Dalam hal ini terjadi keresidenan yang menimbulkan ide pembentukan Provinsi Riau, berangkat dari kesadaran bahwa keresiden ini memiliki kemampuan tersendiri dipandang dari berbagai sudut, baik dalam ekonomi maupun sejarah. Pada tahun 1950-an muncul ide dan pemikiran dari berbagai pihak, institusi maupun perguruan tinggi bahwa Kepulauan Riau menambahkan nama Provinsi Riau lepas dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan dengan nama Provinsi Riau. Pada 1957, tanggal 19 Agustus melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 57 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali, Provinsi Riau didirikan dan Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Provinsi Riau terus berkembang hingga kini memiliki 12 kabupaten. Namun Riau sudah tidak utuh lagi karena berkembangnya Kabupaten Kepulauan Riau menjadi provinsi sendiri pada tahun 2024. Lalu kesimpulannya adalah sejarah Melayu Riau merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan gejolak dan perubahan dari masa kerajaan yang berjaya hingga kerajaan di era modern. Melayu Riau telah mengalami berbagai peristiwa penting yang membentuk identitas dan budayanya. Sejarah Riau yang menunjukkan kegigihannya dan perjuangan masyarakat Melayu Riau dalam mempertahankan identitas dan budayanya untuk membangun masa depan yang lebih baik serta perlu dilestarikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.